para wartawan ini kan dicatat dengan cepat. Orang-orang dulu pintar dengan stenografi. Kalau yang bodoh mesti pintar dulu, kalau yang sakit mesti sehat. Sampai lebur kiamat Indonesia tidak akan merdeka. Mau merdeka atau tidak sekarang? 12 tahun lamanya dihabiskan dalam penjara dan pengasingan pembuangan. Berjuang meletakkan dasar, memerdekakan, memperjuangkan rakyatnya. Tidak hanya memerdekakan bangsa Indonesia, memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika. Kemudian diketik, ketikan yang rapih itu diserahkan kepada tim 9 untuk dirumuskan, dimatangkan lagi, sehingga pada tanggal 22 Juli teks Pancasila itu hampir sama dengan sekarang, tetapi rohnya yang diambil dari pidato 1 Juni. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Setelah itu, setelah proklamasi 17 Agustus, Marami, tokoh-tokoh dari timur, Kebuja dari Bali datang ke sini, ditemui oleh tokoh-tokoh agama, termasuk salah satunya adalah bapaknya Gus Dur. Apa yang dikatakan? Kalau 7 kata di belakang, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dihilangkan, maka Bali, Flores, Maluku, daerah-daerah timur itu nggak mau gabung. Akhirnya para yai-yai hebat ini mengabulkan. Oh ya sudah, ini buat kado kemerdekaan, rela menghilangkan kata-kata itu, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila termaktub dalam pembuka. Kan begitu. Inilah tentang Pancasila. Dan pada saat itu diangkatlah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI. Siapa yang mengangkatnya? Apakah di MPR? Bukan, karena belum terbentuk. Oleh PPKI. Berapa orang? Jadi yang jelas, kita merdeka, kita punya presiden, wakil presiden, itu karena apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi luar biasa. Ini nggak menyangkut cuma Bung Karno seorang, tapi ini para founding fathers. Begitu menyatunya, toleransinya, ada usulan, oh ya daripada negara ini yang sebelah timur nggak jadi merdeka, nggak bisa mewujudkan nasional setak seperti kerajaan Majapahit. Oke, zaman Majapahit ada 2 agama besar, agama Hindu Buddha, toh bersatu. Dan sekarang founding father pada saat tahun 45 menengok itu, nggak apa-apa, perbedaan itu indah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Ini sampai kemerdekaan. Ayo, apa yang ditanyakan? Oh, pisangnya dimakan, ayo. Iya, ayo, ini rumahnya Pak Marhen. Wah, luar biasa ya Pak ya. Perjuangan Bung Karno yang begitu panjang untuk menggali dasar negara untuk negeri ini. Lalu selanjutnya bagaimana Pak?
Iya, pertanyaan luar biasa. Jadi Pancasila adalah dasar negara yang paling universal, diterima oleh semua kalangan. Bahkan pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno berpikir agar dunia ini ada ketertiban kemerdekaan yang abadi. Maka dalam sidang umum PBB waktu itu, Bung Karno berpidato di depan sidang dengan judul Tubuh Awet Ini Membangun Dunia. Sila-sila Pancasila dimasukkan untuk piagam PBB agar dunia ini lebih tentram. Kenapa di Blitar belum ada sekolah kebangsaan, Pak? Ini pertanyaan yang belum pernah ada. Pertanyaan yang sangat hebat. Saya dengan Mas Jarod dan teman-teman nasionalis ini sudah membuat suatu komitmen bahwa Blitar adalah dapur nasionalismenya Indonesia. Dan atas usaha beliau di Blitar berdiri sebuah perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan Bung Karno di bawah usaha beliau. Itu cukup mahasiswa, pelajar-pelajar datang ke sana. Tetapi apabila di Blitar ini ada sekolah khusus, sekolah kebangsaan, ini luar biasa. Maaf, zaman orang mana? Asli Sumberingin. Sumberingin. Sanan. Sanan Kulon. Dekat dengan Mas Guntur. Mas Guntur ini. Pak Hono. Iya. Tokoh nasionalis kita. Datangin, usulkan Mas Guntur, kita harus ada sekolah kebangsaan. Mana? Saya Tambak Boyo. Tambak Boyo, lebih dekat lagi. Iya. Datang ke Pak Bupati, memohon dengan sopan, Bapak, supaya Blitar menjadi orang-orang hebat sebagai penerus Bung Karno, dirikanlah Pak sekolah kebangsaan di Blitar. Ya, maaf, mumpung kami masih bisa bicara. Teman-teman senior saya juga banyak. Calon-calon pemimpin ini harus benar-benar digembleng tentang nasionalisme. Bung Karno nggak cuma sebagai presiden, Bung Karno punya ajaran asas perjuangan marxisme yang sejak tahun 65 ajaran Bung Karno, buku-buku Bung Karno itu dipendem. Baru keluar sedikit-sedikit tahun 2001 itu baru setelah reformasi boleh belajar, tetapi sudah terlanjur terdoktrin ke sana kemana. Jadi pada bulan Bung Karno inilah mari berlima ajak teman-teman yang lain sadarkan, ini generasi milenial, kalian mahasiswa, pelajar. Bung Karno punya motto, amal ilmiah, ilmu amalia. Percuma sampean kuliah kalau ilmu yang sampean dapat ini nanti tidak bisa diterapkan untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Boleh, kita perlu makan, berusaha dan itu. Tetapi lebih dari itu, ilmu yang kita dapat harus bisa kita abdikan untuk kemaslahatan bangsa kita, untuk kebesaran republik ini. Setuju, Pak? Setuju banget, Pak. Ya, setuju. Wah, Bapak, setelah mendengar penjelasan dari Bapak, semangat kami begitu berkobar. Lalu, di musim pandemik seperti ini, bagaimana cara kita agar semangat kita itu kembali berkobar kembali? Pertanyaan yang luar biasa. Sebagai pemuda, sebagai tunas-tunas bangsa, harus tetap berjuang dalam kondisi aman. Ingat, kalau saudara-saudara tidak suka dengan kehilangan tiga, akan saya peras menjadi satu. Apa tadi? Akan peras menjadi satu. Eka sila gotong. Saatnya sekarang ini bergotong royong menyelamatkan negeri ini lepas dari pandemi.
Apakah kita tetap kondisinya seperti ini, lockdown, hanya diam, mainan HP, lihat TV, nggak belajar, nggak bekerja? Tidak, harus tetap belajar dan belajar. Tugas kalian. Bung Karno menemukan dirinya karena Bung Karno terus belajar. Ki Hajar Dewantara menemukan dirinya karena Ki Hajar belajar. Kogito ergo sum. Bondan menemukan dirinya karena Bondan belajar. Kan begitu. Iya. Jadi kalian dalam kondisi seperti ini lebih semangat lagi. Harus tetap memelihara api itu. Jangan menceritakan tentang sejarah Bung Karno asik, sebatas mengaguminya, nyekar di sana, memohon pada Bung Karno. Salah. Apinya diteruskan. Bung Karno akan tersinggung apabila kalian generasi muda ini melanjutkan cita-cita beliau menjadi anak-anak bangsa yang baik. Kalian boleh keluar negeri, tetapi belajar menjadi tenaga ahli, jangan menjadi PRT asor derajat bangsa iki. Kan gitu. Okay. Harus menjadi orang hebat. Tugas kalian, kita sudah tua, generasi sunset. Nah, kalian mesti bisa meneruskan itu. Terus satu hal yang sangat penting sebagai pemuda, ingat dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta apa yang diamanatkan Bung Karno. Hai pemuda, jangan pernah tanyakan apa yang negeri ini berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa engkau sumbangkan buat negeri ini. Kalau engkau punya bunga melati, sumbangkan bunga melati. Kalau punya bunga menur, sumbangkan bunga menur. Bunga mawar, bunga batu. Agar Ibu Pertiwi cantik bersolek. Paham maksud saya? Jadi harus menyumbangkan. Malu kalau kita begini. Kira-kira seperti itu. Bapak, tanggal 21 Juni itu haulnya beliau nih, Bung Karno. Iya. Bisakah Bapak menjelaskan akhir-akhir sejarah cerita sedikit buat kita semua hal tersebut gitu? Iya. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi singkatnya, adik-adik ingin tahu kisah-kisah hari-hari akhir Bung Karno, seorang pejuang yang hebat yang 12 tahun lamanya dihabiskan dalam penjara dan pengasingan pembuangan, berjuang meletakkan dasar, memerdekakan, memperjuangkan rakyatnya, tidak hanya memerdekakan bangsa Indonesia, memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika. Tetapi mungkin sudah menjadi surat bahwa detik-detik terakhir beliau ini sangat menyedihkan. Beliau ditahan di rumah tahanan bangsa sendiri. Setelah mengeluarkan super semar, praktis kekuasaan beliau ini dipereteli, dan dengan keluarnya TAP MPRS 33 tahun 67 beliau dikarantina di Wisma Yaso, singkatnya kan begitu. Di sana juga tidak mendapatkan perawatan selayaknya seorang bapak bangsa. Sendiri, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh menerima baca koran, sehingga Bung Karno dibuat benar-benar prihatin dengan usia yang menjelang tua dan penyakit ginjal yang kronis, dengan pengobatan yang
sangat tidak baik, paling cuma dikasih vitamin. Dan ada sebuah cerita katanya yang merawat Bung Karno bukan dokter umum, bukan spesialis, tapi dokter hewan. Gila kan? Nanti bisa cari literasi yang lain, apakah cerita ini benar. Bung Karno sangat menderita. Dan saat terakhir ini ada suatu mukjizat. Di saat Bung Karno tidak boleh menerima tamu, ternyata Dr. Andes Muhammad Hatta mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk menjenguk, ini dikabulkan. Mereka saling menangis, saling berpelukan. Ini seperti kisah puluhan tahun silam, tatkala Bung Karno pulang dari Bengkulu ke Jakarta. Siapa yang ditanyakan pertama kali? Di mana Hatta? Kemudian tatkala proklamasi 17 Agustus 45, Bung Karno tidak mau memproklamasikan tanpa Muhammad Hatta. Begitu juga saat detik-detik terakhir beliau setelah Hatta datang, tidak lama kemudian dibawa ke RSPAD tanggal 21, Bung Karno menghembuskan nafas terakhir. Ini sangat menyedihkan. Seorang bapak bangsa yang harus mati di penjara bangsanya sendiri. Tapi yang paling penting kamu lanjutkan, bukan karena kematian seorang bapak bangsa yang begitu tragis, apinya waris jadikan cambuk yang hebat. Jangan sampai bangsa ini tidak menghargai pahlawannya. Harus bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Memang mungkin garis suratan takdir harus seperti itu. Dan kemudian Bung Karno secara politis tidak dimakamkan di Bogor atau di Kalibata. Bung Karno dibawa ke Blitar, sehingga sering terjadi gejolak, diprotes. Mestinya Bung Karno dimakamkan di Batu Tulis. Bung Karno dimakamkan di Blitar itu kodrat. Kenapa? Kalau kamu orang Blitar paham kan, di sebelah selatan ada Candi Simping, di sana ada tempat perabuan. Candi Simping itu perabuannya Raden Wijaya. Siapa Raden Wijaya? Adalah founding father-nya Majapahit, Welwatikta Manura. Sebelah utara Penataran, itu tempat perabuan zaman Kediri, Singasari, Majapahit. Ruang Wentar, ini ya Candi Sawentar, itu kalau nggak salah tempat perabuan Anusapati. Di Waleri Sengat itu Ranggahuni. Sehingga ini kalau empat, ini kalau orang Jawa ngomongnya kiblat papat limo pancer, cerdas. Di tengah-tengah persis, jarak yang sama lurus, ini adalah dimakamkan seorang bapak bangsa. Jadi kodrat, nggak usah dipermasalahkan. Bung Karno dimakamkan di Blitar itu kodrat, paham ya? Wis aja diutak-utik. Nah, ono pertanyaan apa ini mestinya. Dan apa pesan beliau saat-saat sebelum meninggal? Jauh sebelum meninggal, dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, tuliskan di atas batu, di bawah pohon yang rindang. Di sini Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, beristirahat. Beda. Beristirahat. Leren ini mati apa ora? Bung Karno harus tetap hidup. Ajarannya harus terus kita pelajari, kita laksanakan. Bung Karno will never die. Bung Karno tidak akan pernah mati. Tanda-tandanya apa?
orang hebat setelah mati hidup. Kenapa? Bisa menghidupi wong Blitar. Blitar tanpa bola nggak berarti apa-apa. Bisa ramai enggak? Ada perpustakaan enggak? Jadi usulan kalian bahwa Blitar dijadikan harus punya sekolah kebangsaan, sebetulnya usulan yang sangat bagus dan sangat kecil apabila itu diambilkan dari APBN. Usul ke Pak Bupati, Pak Wali, Ketua DPR, saya pikir bisa dibicarakan cukup itu. Tidak mesti ide yang besar itu lahir di sebuah gedung yang hebat, di pondok kebangsaan di Padepokan ini. Insya Allah kalian bisa menyampaikan. Beliau bisa menerima saran-saran kalian, asalkan dengan cara yang baik, dengan idealisme yang bagus. Beliau adalah kader-kader bangsa, seorang negarawan. Insya Allah akan dipertimbangkan. Itu ya. Ya sudah Pak, mungkin cukup sekian. Saya sama teman-teman mau berkomentar dulu. Sebenarnya kami masih ingin berlama-lama di sini, karena kan waktu jual yang sudah. Oh, matur nuwun. Terima kasih Sama-sama Pak. atas kedatangannya. Kalian kesini tidak usah menganggap saya sebagai guru. Kita belajar bersama. Dari sisi saya tentunya sebagai generasi Samsat, generasi matahari yang hendak tenggelam ini ya jauh ketinggalan dengan kaum milenial. Ya kita belajar bersama lah. Jangan bosan-bosan. Idemu sangat brilian. Punya ide yang cemerlang, ingin mendirikan sekolah kebangsaan supaya Blitar nanti menjadi pusat pengkajian nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Karena apa yang pernah dipidatokan di Bung Karno di Meksiko dan sekarang ditulis letter besar di gedung parlemen. Nasionalisme dan patriotisme di atas segala-galanya. Warisilah apinya, jangan warisi abu. Jangan hanya berpintar berretorika, pintar ngomong, tapi nggak ada aplikasinya, nggak ada realitasnya. Kalian yang merealisasikan agar Indonesia ini sejajar dan menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa maju kembali seperti kejayaan Majapahit. Tugas kalian. Terima kasih. Ya, sugeng kondur. Kalau ada yang kurang, Bapak mohon maaf. Ya, terus belajar ya, ya. Iya. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disulap oleh sejarah itu sama sekali.
iki yo. Yo canggih kan iki, semacam-macam canggih iki. Canggih jahat pol kena wis